pengaduan, ada pengancaman, dan ada ingat. Iya, hari ini aku happy banget launching single ke berapa ya? 20 kesekian lah ya. Tapi balik lagi ke lagu galau nih. Jadi ini berbeda dari single-single aku yang tahun ini rilis. Mereka semua singlenya itu yang happy. Nah, halo Tribuners, jumpa lagi bersama dengan saya Fenty Novianti dalam tayangan berita terkini artis di Tribun Lampung. Kami akan menyajikan informasi menarik dan terupdate terkait artis tanah air untuk Anda. Dan inilah berita terkini artis selengkapnya. Kabar pertama, pulang dari ibadah umroh, Hana Hanifah pergoki suami selingkuh. Hana Hanifah memutuskan untuk menceraikan suaminya, Randy, karena kedapatan selingkuh. Padahal pernikahan mereka baru saja berlangsung selama 1 bulan. Hana Hanifah memergoki Randy kembali menjalin hubungan dengan mantan kekasihnya. Ia tidak menyangka pernikahannya hanya seumur jagung. Hana memergoki perselingkuhan suaminya sepulang mereka dari ibadah umrah. Terus dari jawaban dia dia bagaimana? Mengelak. Gimana? Ya, alasannya aja ya aku nggak selingkuh gitu, namanya maling akan teriak maling. Itu kapan kepergoknya? Selesai aku pulang umroh tanggal 4. Selain itu apakah ada lagi yang dikeluhkan Mas Randy-nya gitu, Mbak, ada sikap atau bagaimana? Boleh diceritakan? Maaf Mbak, nggak kedengeran. Apakah ada dari Mas Randy yang bikin akhirnya Mbak Ana menggugat cerainya? Ada, kayak satu adanya pengancaman ya dia ingin menjatuhkan aku aja, makanya kan dia di sosmed seolah-olah mau bikin satu seolah aku yang salah kan, seolah aku yang selingkuh. Mbak, tapi kamu tahu sosok perempuan selingkuhannya dia? Ya. Belum kenal sama. Aku nggak kenal sama dia, tapi pas aku tahu dia pacaran itu langsung aku telepon, aku langsung tanya. Berarti ada juga pernyataan dari yang selingkuhannya ya, Mbak? Gimana Mbak pernyataannya? Ya pernyataannya dari selingkuhannya itu dia nggak mau. Sebenarnya terus akan melakukan gugat cerai. Udah cerai. Udah bulan jalan. Nggak ada, aku nggak nyangka sih pernikahan aku seperti ini, karena dari awal juga kan pengennya melakukan ibadah ya, ibadah menikah kan ada ibadah kan, ibadah seumur hidup lah. Aku juga nggak pengen nantinya, aku juga nggak pengen cerai, aku juga menikah juga pengen menjadi lebih baik lah gitu. Tapi mungkin Allah kehendak lain dan si ibadah. beralih ke kabar selanjutnya, Laura Basuki akan salahkan suaminya hingga selesaikan pernikahan jika ketahuan selingkuh. Aktris Laura Basuki diselingkuhi suaminya hingga melakukan balas dendam. Eits, cerita tersebut adalah bagian kisah Laura Basuki saat memainkan peran Nina di series Merajut Dendam. Di series Merajut Dendam yang tayang perdana pada Jumat 13 Oktober 2023 ini, Nina dikisahkan menikah dengan Rasya yang diperankan oleh aktor Oka Antara. Melihat Rasya selingkuh dengan perempuan lain, Nina melakukan balas dendam. Jika kisah yang dialami Nina itu terjadi pada kehidupan nyata, Laura Basuki tidak akan melakukan balas dendam pada suaminya. Sebaliknya, Laura Basuki akan menyalahkan suaminya apabila terjadi perselingkuhan.
Laura Basuki bahkan akan menceraikan suaminya jika terbukti selingkuh. Laura Basuki juga berharap suaminya tidak akan selingkuh dan membagi cintanya dengan perempuan lain. Suaminya Leo Sanjaja menikahi Laura Basuki pada 2011 dan kini dikaruniai satu anak bernama Owen Sanjaya. Jadi dua sesi, jadi bahasanya baru. Habis itu nanti sesi keduanya Menurut kalian yang menarik dari Merajut Dendam ini apa? Nah itu tuh. Kabar selanjutnya, Amel Carla akui kesulitan hilangkan image artis cilik. Aktris Amel Carla akui kesulitan lepas dari citra sebagai artis cilik. Diketahui nama Amel Carla mulai dikenal orang usai memerankan karakter Amel dengan rambut poni dari sitkom Suami-Suami Takut Istri pada tahun 2007 silam. Meski begitu, Amel tak merasa terganggu. Ia pun tak juga berusaha untuk menghilangkan citranya sebagai artis cilik. Ia bersyukur itu bisa menjadi doa agar terus awet muda. Enggak sih, cuman aku ada beberapa temen yang emang anak agency, terus juga anak kan mirip-mirip ya sama kemarin yang 20 kayak gimana, kayak kakak-kakak juga yang kantoran. Kita lihat bapak saya lagi, jadi aku jalanin aja ngelihat set dari kantornya juga. Oh, udah santai nih, udah kita masukin sedikit. Terima kasih guys, jangan lupa nonton The Original Series Ada Loving membantu terima kasih banget. Kemarin pas dapat kantoran, ya coba kantor tapi bisa ya syuting sambil kantor gitu kan. Beda sih, lumayan beda vibes sama kantor. Kalau ini kan santai ya, santai tapi bajunya udah harus mau fokus jadi anak kantoran kita lihat kan kita sekarang aku masih pengen cuci-cuci jadi orang kantoran publishing enggak sih, cuman aku ada beberapa temen yang emang anak agency, terus juga anak kan mirip-mirip ya sama kemarin yang 20 kayak gimana, kayak kakak-kakak juga yang kantoran. Kita lihat bapak saya lagi, jadi aku jalanin aja ngelihat set dari kantornya juga. Oh, udah santai nih. Beralih ke kabar selanjutnya, Brisya Jody rilis single terbaru menceritakan soal sakit hati yang berulang. Penyanyi solo wanita Indonesia Brisya Jody kembali dengan single terbarunya yang berjudul Kedua Kalinya. Lagu ini merupakan single kedua Brisya Jody di tahun 2023 setelah sebelumnya ia merilis single duet bersama Fabio Asher pada bulan Juli lalu. Kedua kalinya menceritakan soal sakit hati yang dialami oleh seseorang secara berulang untuk kedua kalinya. Inti dari lagu ini adalah sebuah perasaan sakit hati dan kesal karena seseorang yang telah diberi kesempatan kedua justru menyia-nyiakan kesempatan tersebut. Alih-alih membangun hubungan yang sehat dan baik untuk kedepannya,
seseorang itu justru mengulangi kesalahan yang sama. Jody sendiri paham bahwa seseorang yang kelewat bucin bisa memberikan kesempatan yang sama kepada orang yang telah menyakitinya. Karena mengusung kesedihan dalam hubungan percintaan ini, aransemen lagu ini memang sengaja dibuat sendu. Jadi lagu. Kayaknya semua orang pernah ngalamin deh. Tapi kamu sendiri ikutan untuk syairnya juga nggak sih? Enggak sih, jadi semua Terima itu jadi. terima jadi. Dan itu baru 2 lagu terakhir ini yang aku terima jadi. Biasanya aku selalu bikin sendiri, kalau enggak pasti kayak workshop bareng gitu. Kalau orang bilang kan katanya kalau kita nyanyi lagu sedih berarti nanti doanya doa sedih. Itu yang paling aku takutin sebenarnya, karena aku selama ini kan lagunya galau terus semua gitu kan, tapi tuh beneran terjadi seruntutan gitu loh. Jadi kayak beneran jadi seruntutan gitu, makanya aku istirahatkan dulu galaunya, aku ganti lagu yang bener-bener romantis, yang selamanya bersama, baru aku lagu galau lagi. Sebenarnya takut sih, makanya aku tuh mikir kalau misalnya mau rilis lagu galau lagi tuh lebih ke mikir kalau misalnya aku nyanyiin terus kayak bisa terjadi. Emang rasanya mitos, cuman karena aku adalah yang ngerasain, nah pasti ada rasa ketakutan. Tapi jadi kamu ngerasa lagu yang kamu bikin itu kamu lebih cocok nyanyi lagu galau, sedih, romantis atau yang happy-happy sih? Kalau aku galau sih, makanya kan dulu aku dijulukin sampai sekarang mungkin ya Queen of Galau lah Indonesia. Jadi kalau ratunya itu princess, bawahnya Queen apa sih? Princessnya tuh aku yang galau-galau. Nah, ini seniornya nih yang ratu galau tuh ibaratnya Teh Ocha gitu. Dulu tuh sering digituin. Pesan untuk wanita-wanita di luar sana dalam menjalin satu hubungan ini? Iya, sebenarnya kan simple. Hubungan itu kan harus bikin kita bahagia, bukan menambah beban hidup. Jadi kalau pasangan kamu sudah benar-benar menambah beban hidupmu dan membuat kamu menderita, cabut, secabut itu sih. Karena sampai kapanpun, kan kadang kan on off kan, kadang tuh si cewek tuh gampang luluh nih, ini bahaya nih. Gampang luluh dengan mulut manis laki-laki. Disayang tiba-tiba, disiksa tiba-tiba. Kabar terakhir, Inara Rusli bantah Virgon pernah ajak rujuk. Pihak Inara Rusli bantah Virgon pernah mengajak untuk rujuk. Kuasa hukum Inara Arjana mengatakan bahwa itu hanya pernyataan dari kedua keluarga Virgon yang belum diketahui kebenarannya. Lebih lanjut, Arjana mengatakan juga tak ada keinginan dari Inara Rusli untuk rujuk. Bahkan dengan tegas, Inara tetap kekeh pada gugatan cerainya. Kini Inara fokus terhadap hak asuh anaknya yang kini tengah diperjuangkan di meja pengadilan. Asli. Penguasaan warga sipil atas Borgol itu atas dasar apa? Cuman kita nggak usah membahas ke situ, kita fokus dalam perkara ini, kita nggak mau membuat perkara lain lagi, tetap fokus pada ini untuk penyelesaian karena ini udah di akhir, udah menuju akhir-akhir persidangan, jadi kita fokus ke situ, kita membuka lagi permasalahan yang lain. Tapi yang jadi pertanyaan teman-teman kan, apakah Borgol asli berlogo Polri bertuliskan Polri wajar apa enggak dimiliki oleh warga sipil? Itu borgolnya di mana sekarang, Bang? Borgolnya di kita, karena itu kita gunakan juga dalam pembuktian ini ya, menjadi bukti dan dikonfirmasi oleh saksi, baik saksi dari kita dan juga saksi dari tergugat. Ibunya Virgon bersaksi dalam pengadilan mengkonfirmasi bahwa benar Borgol itu ada. Bang, untuk komunikasi Virgon sama anak-anak masih lancar apa? Komunikasinya sampai sekarang masih lancar dan Inara tidak menutup akses. Bahkan sore ini juga ada pertemuan. Oh, artinya setelah ini proses selanjutnya, apalagi setelah kemarin saksi ahli, terus sekarang pengecekan harta ganda ini, selanjutnya agendanya apalagi nih Bang? Kesimpulan dari kita ya, dan saksi lancar ya sama putusan setelah ahli ya, karena kan Rabu depan masih ahli. Agendanya Rabu depan ahli, Rabu berikutnya adalah kesimpulan dari pihak penggugat maupun tergugat, agenda berikutnya lagi putusan.
Jadi hanya 3 kali agenda lagi udah selesai. Bang, ada yang artikel juga mengatakan bahwa Pitpun mau Baiklah Tribuners, itulah tayangan berita terkini artis bersama dengan saya Fenty Novianti. Jangan lupa saksikan informasi terupdate lainnya hanya di YouTube Tribun Lampung News Video, Facebook Tribun Lampung, dan Instagram @tribunlampung. Selamat sore dan sampai jumpa.